Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jemaah sekalian, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Roja, pada pendengar radio Roja dan seluruh kru yang ada di Roja dan semua yang juga hadir di sini. Semoga semuanya kita senantiasa dijaga, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sore hari ini kita senyum, gembira, bersukacita dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik tidak lepas daripada pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sementara kita tidak memiliki daya dan upaya kecuali ya dengan petunjuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara nikmat Allah yang membuat kita gembira adalah kembali kita dimudahkan di sore hari ini untuk mengudara masing-masing di tempatnya. Saya di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Pandeglang, Banten. Rekan-rekan kru Roja di Cilengsi, Hafizahumullah, dan seluruh kaum muslimin, Masya Allah, sedang duduk di rumahnya masing-masing, ya, dengan santai sambil ngopi sore, ya. Naam, alhamdulillah, yang semuanya insya Allah di sore hari ini mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rahmat dan nikmat Allah yang teragung bagi kita setelah kita mendapatkan hidayatul Islam, hidayatul iman, yaitu dimudahkannya kita talabul ilmu. Alhamdulillah. Dimudahkannya kita menuntut ilmu, mengkaji dan mendengar peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya, nasihat-nasihat suci Allah dan Rasulnya yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kebaikan, ketahuilah bahwasanya kebaikan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, kesucian dunia dan akhirat tidak akan dapat kita raih kecuali dengan ilmu yang manfaat. Ya, siapa yang ingin bahagia di dunianya, selamat di dunianya, lurus dan bercahaya di dunianya, dan siapa yang ingin juga bahagia di akhiratnya, tidak ada jalan kecuali dengan ilmu yang manfaat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau membuat sebuah kesimpulan. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, al-khairu was-salahu was-sa'adatu wal-falahu munhasirun fi naw'ain. Segala kebaikan, kesalehan, kebahagiaan, dan kemenangan. Ya, segala kebaikan, kebahagiaan, kesalehan, dan kemenangan dunia dan akhirat munhasirun fi naw'ain, kata. Itu terpusat hanya ada pada dua perkara. Terpusat pada dua perkara.
Bila terkumpul dua perkara itu pada diri seorang hamba, maka tidak akan diragukan dia akan mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, kesalehan, dan kemenangan dunia dan akhirat. Apa dua perkara tersebut? Kata beliau, al-ilmu nafi' wal amalus salih. Al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ilmu yang manfaat dan amal. Maka alhamdulillah, ya, bersuanya kita di sore hari ini. Duduk-duduk sejenak saya di sini. Teman-teman di Truk Roja, di Cilengsi, di Roja. Begitu juga kaum muslimin, Masya Allah, di rumahnya masing-masing. Insya Allah tidak sedang. Bahkan hendaknya kita terus semangat. Ya, sebagaimana semangatnya Nabi SAW dan para salaf kita dahulu, para sahabat, para tabi'in, para ulama terdahulu. Dalam meraih ilmu yang manfaat, tentunya dengan kita menghadiri, datang dan mendengarkan kajian-kajian ilmu yang disampaikan. Ya, alhamdulillah, itulah nikmat Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang manfaat, rizki yang tayyib, dan amalan yang diterima. Barakallahu fikum, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dan rekan-rekan yang saya cintai, kru Roja di Cilengsi. Hafizakumullahu jami'an. Pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa pertemuan kita yaitu menelaah ya pembahasan yang primer, pembahasan yang darurat, pembahasan terkait dengan ilmu agama tertinggi ya yang berhubungan dengan anggota badan yang paling penting. Tidak ada diragukan lagi bagi kita bahwasanya ilmu agama yang tertinggi, bahkan asas agama kita, fondasi yang tidak boleh retak apalagi hancur, na'udzubillah, akar di dalam ya agama kita yaitu tauhidullah azza wa jalla. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengakui seyakin-yakinnya bahwasanya Allahu Ahad, la ilaha illallah, Allah Maha Esa, Maha Satu, Maha Tauhid. Yang kita yakini dan ikrarkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Dan ini terdapat pada anggota badan terkecil atau anggota badan terpenting yang tidak besar dalam tubuh kita, yang apabila kata Nabi baik anggota badan tersebut, seluruh anggota badan yang lain dan gerakan-gerakan kehidupannya, hiruk-pikuk dalam kehidupannya kan, yaitu al-qalbu, ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa itu ada hati. Dengan pembahasan kita yaitu hati yang mentauhidkan Allah, yang menauhidkan Allah Subhanahu. Hafizakumullah jalla. Namun sedikit barangkali akhi Ihsan dan ikhwah ya, walaupun mungkin sudah ya disampaikan, saya ingin sedikit barangkali mengingatkan para kaum muslimin di mana saja berada. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengingatkan bahwa subhanallah, hari ini kita sudah di bulan Sya'ban ya. Tanggal berapa ini? Ya, kalau tidak salah tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan Sya'ban. Allahu Akbar. Kalau kita dengar Sya'ban berarti di pelupuk mata kita ada bulan yang dahsyat, bulan agung. Bulan yang Allahu Akbar, Allah akan memanjakan kita di bulan tersebut. Akan mencanangkan kita untuk menjadi orang yang sangat beruntung dan beruntung. Itu bulan Ramadan. Semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan. Hafizakumullah jami'an, barakallahu fikum. Adapun pembahasan kita ma'asyiral muslimin ya di hari ini, Allahu Akbar, ya, bab yang ketiga terkait hati yang mentauhidkan. Bahkan ini puncak tauhid, puncak keimanan kepada Allah.
Bahkan ini ruh iman. Ya. Seluruh keimanan pusarannya ini. Kekuatan tauhid di atas ini. Ya, bahkan keimanan kita akan diterima oleh Allah apabila ada perkara ini dalam jiwa kita. Kemudian Allahu Akbar, ketenangan jiwa, kelapangan dada, senyum di atas segala keadaan, tumaknina, lapang dada, dan subhanallah surga menunggunya ketika perkara ini ada dalam hati seorang. Apa itu ayat ikhwah? Naam, saya temakan di sini bab yang ketiga, lihat ya halaman sebelum 63, hati yang yakin dengan Allah. Hati dan yang yakin dengan Allah. Ya. Ya lagi hati yang yakin dengan Allah. Ma'asyarul muslimin. Wah. Kita ini kurang apa sih? Terkadang galau ya. Terkadang gundah. Terkadang kita dirundung rasa cemas, rasa takut. Kurang apa? Kurang satu. Kurang yakin dengan Allah. Sedikit ada keraguan, ketimpangan dalam hati kita. Ya. Naam, segala keburukan yang terjadi disebabkan kekurangan yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah perkara yang darurat dalam kehidupan dan mengarungi ke dalam kita mengarungi kehidupan ini, adanya kekuatan yakin di hati. Yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan subhanallah akhi. Baik, sekarang apa itu yakin? Saya kira semua orang Indonesia yakin ini bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Betul tidak? Ya, yakin itu bahasa kita. Walaupun itu namanya apa? Itu ya bahasa yang asalnya dari bahasa Al-Quran, bahasa agama, bahasa asas din, dan bahasa Arab tentunya. Bahwasanya yakin itu ma'asyiral muslimin didusyak, kebalikan dari ragu. Ya, jelas ya, yakin didusyak, kebalikan dari ragu. Di mana yakin itu ya pengetahuan 100% di atas bukti-bukti yang otentik, sehingga betul-betul tidak sedikit pun ada keraguan di hati. Bahkan ma'asyiral muslimin naik kepada pertama ya, tingkatan yakin itu pertama ilmu yakin. Kata ulama, tingkatan yakin itu yang pertama ilmu yakin. Pengetahuan yang betul-betul isinya keyakinan yang didasari dengan bukti-bukti otentik. Bukti yang sangat benar dan tidak bisa dusta. Tentunya bukti otentik yang sangat benar dan tidak didustakan dalam agama kita adalah dalil. Ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat wahyu dari Al-Quran yang tidak ada sedikit pun di dalamnya kebatilan, tidak ada sedikit pun di dalamnya kedustaan, tidak ada sedikit pun di dalamnya kontradiksi, kebohongan. Al-Quran. Ya, yang kedua as-sunnah yang sahih. Ya, kabar-kabar yang datang dari lisan as-sadiqul masduq. Lisan sosok manusia yang jujur dan terpercaya, yang tidak pernah berdusta alaihi salatu wassalam. Begitu juga ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda kebesaran dan kegagahan, dan sehingga semakin kita kuat dan keyakinan kita kepada Allah,
apa yang kita pandang dari alam semesta ini. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Di sana ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah, kebesaran Allah bagi orang yang mau bertakwa. Maka di atas pengetahuan itu kita sangat. Nah, kekuatan yakin itu bertambah menjadi ainul yakin. Ainul yakin yang artinya seakan-akan kita melihatnya. Seakan-akan kita melihatnya. Tidak sedikit samar. Bahkan sangat jelas seakan-akan kita melihat. Kemudian ayol ikhwah, naik lagi tingkatan setelahnya yang dikenal dengan hakul yakin. Hakul yakin, subhanallah, sampai kepada tahap bukan sekedar melihat, tapi merasakan. Ya, maka ini kekuatan yakin tertinggi yang terpatri dalam jiwa seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, di mana ma'asyal muslimin, subhanallah, yakin itu merupakan ruh, ya, dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Perkara yang kita yakini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yakin, ainul yakin, bahkan hakul yakin. Seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan kita bersama Allah. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan sama zatnya ya. Tapi bersama, yaitu kita yakin Allah mengawasi kita, memandang kita, menolong kita, menyertai kita, walaupun tentunya kita yakini bahwasanya zatnya berada di al-'arsy. Pertama, yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Yakin dengan wujudullah azza wa jalla, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bukan terlihat dari mata telanjang kita, tapi mata yakin, mata hati. Keyakinan kita yang kuat. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang adanya Allah. Ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Begitu kata. Ya. Orang-orang Arab bahwa dalam segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini terdapat tanda kebesaran Allah yang menandakan bahwasanya penciptanya. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Adanya alam semesta ini? Ataukah mereka yang menciptakan sendiri? Tidak yakin. Kita yakin darurat. Ya, sebuah fitrah yang darurat. Setiap manusia ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa menciptakan langit dan bumi? Allah. Dan meyakini ada pencipta, yaitu Allah. Sampai Fir'aun atau orang-orang ateis lain yang mengatakan bahwasanya dia Tuhan atau tidak ada Tuhan di alam semesta ini, mereka mendustakan fitrah mereka. Wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum dzulman wa 'udwan. Mereka mengingkari akan keberadaan Allah, bahkan sebagian mereka mengaku dirinya Tuhan. Itu hanya sekedar lisan mereka. Wastaiqanat anfusuhum, sementara jiwa dan hati mereka yakin adanya Allah, pencipta alam semesta. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yakin dengan segala apa yang terjadi di alam semesta ini, yang bergerak di alam semesta ini, adalah tidak lepas dari perbuatan Allah. Rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mengadakan segala sesuatu dari tidak ada begitu. Allah lah yang mencipta. Allah yang mengatur, Rabbul Alamin,
mengatur seluruh kejadian alam. Mataharinya diatur, bulannya diatur, bintangnya diatur, pepohonannya diatur, airnya diatur. Siang dan malamnya diatur. Termasuk antum. Ya, hatta ngedip kita ini diatur oleh Allah. Apalagi rizki antum. Ya, apalagi akhi keselamatan dan kecelakaan antum. Sakit dan sehatnya antum. Ya, hidup dan matinya kita. Wallahi tidak akan pernah lepas dari pengaturan Allah. Turun dan naiknya musibah, bencana. Ya Allah, ya Allahumma ya Rabb. Aman yujibul muttara idza da'a wa yakshifus su'. Siapa yang bisa mengijabah doa yang ketika darurat dia berdoa dan membuka segala keburukan, ailahun ma'allah. Apakah ada ilah yang mampu melakukan itu selain Allah, bersama Allah atau bersama Allah? Ya Allah, kita sedang pandemi, ya Allah terjadi ini dan itu, musibah, semuanya Allah. Sementara kita yakin bahwa Allah tidak pernah salah. Dan Allah mengatur alam semesta ini di atas apanya? Di atas ketinggian ilmunya, di atas kebijakannya, di atas keadilannya. Allah tidak pernah zalim. Allah bijak. Allah tidak pernah salah. Ya, yang salah kita. Dan Allah ma'adil. Sementara dia tidak pernah copot darinya sifatul rahmanur rahim. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Hanya saja hambanya tidak banyak yang tidak sayang pada kita. Allah begitu sayang dengan. Allah begitu sayang dengan. Allah paksa kita supaya masuk surga. Allah larang kita masuk neraka. Allah mudahkan jalan-jalan menuju kebaikan dunia dan akhirat. Allah tutup semua jalan menuju keburukan dunia dan akhirat. Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab untuk menjelaskan segala apa yang diperlukan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Hanya saja, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, la yashkurun. Ya, kebanyakan manusia tidak tahu, tidak bersyukur, kufur. Kita yang salah, bukan Allah. Allah tidak pernah tahu. Ya, dan kita pun yakin akhi dengan nama-nama Allah. Seluruh nama dan sifat Allah. Allahu Akbar akhi. Kalau antum ingin mengenal siapa dia, bagaimana gagahnya, bagaimana tingginya, bagaimana hebatnya, bagaimana agungnya, kenalilah nama-nama. Dan di dalam nama-nama tersebut ada perangainya, ada sifat-sifat. Di mana semakin kita pelajari, semakin kita kenali nama-nama dan sifat Allah, kita akan semakin kenal, semakin yakin, dan semakin tenang dalam kehidupan. Kenapa antum takut? Ada Razzaq. Kenapa antum takut urusan rezeki? Ada Razzaq. Ada Ar-Razzaq yang tidak pernah putus memberikan rezeki. Mungkin antum masih hidup, nggak mungkin nggak dikasih rezeki. Kalau antum wafat baru selesai rezeki. Sementara dia Ghani, Maha Kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah miskin. Abadan. Sementara dia Maha Derma, Jawad, tidak fakir dan tidak bakhil. Sementara dia Maha Rahim, Rahman, sangat sayang kepada hambanya. Hanya saja dia adalah zat yang maha bijak. Sehingga memberi ini sesuai dengan porsinya, memberi itu sesuai dengan porsinya. Ya, ketetapannya di atas ilmu dan kebijakan serta keadilannya, dan dia tidak pernah salah. Kenapa Anda berlarut-larut dengan kesedihan di atas dosa-dosa Anda? Ada Ghafur, ada Ghaffar, ada Tawwab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa kita merasa gundah dengan rasa cemas dan takut? Bukankah ada Allah yang maha menolong kita, maha membimbing kita, maha menjaga kita? Maka kenalilah Allah, dekatilah Allah yang memiliki nama-nama dan sifat yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita pun yakin dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga kita yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini. Yang dipertuhankan dan yang berhak menjadi zat yang kita persembahkan segala sesembahan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang kita sujudi, yang kita rukui, yang kita sambat-sambat namanya ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim, ya Sittir, ya Dzal Jalal wal Ikram, yang kita serahkan segala urusan kepadanya. Kalau kita serahkan urusan kepadanya, Allah akan cukup. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang kita yakin dengan segala janji-janjinya. Kita pun hanya menyembelih untuknya. Kita pun hanya bertawakal kepadanya, meminta kepadanya, roja, berharap kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah semakin kita dekat dengannya, semakin kita nyambat-nyambat namanya, semakin kita berdoa kepadanya, semakin kita tawakal kepadanya, semakin kita yakin dengannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang yakin dan sadarkan diri segala urusannya, maka dia akan dicukup oleh Allah. Ya, Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian kita pun yakin dengan janji-janji Allah. Janji kebaikan, janji kebahagiaan, janji pahala, janji pengangkatan derajat, janji penghapusan dosa. Tinggal bagaimana kita bisa menjalani melakukan jalannya, melakukan sebabnya. Kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun yakin dengan na'udzubillah juga, akhi, azab-azab Allah. Ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berlari dari segala perkara yang membuat kita terlaknat, teradab, dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita yakin dengan kabar-kabar yang datang dari Allah. Segala kabar yang datang dari Allah kita yakini, ya akhi. Baik melalui Al-Quran, sunnah, kabar tentang dirinya, kabar bahwasanya dia juga memiliki makhluk namanya malaikat dengan segala aktivitasnya. Kita imani, kita yakini. Kabar bahwasanya dia pun menurunkan rasul-rasul, ditutup dengan kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk membawa rahmatan lil alamin, juru penyelamat sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ikuti petunjuknya, kita imani, kita berjalan mengikuti menauladadinya. Kita yakin juga dengan subhanallah, yaitu kitab-kitab Allah. Kita yakin juga dengan hari akhir dan apa-apa yang terjadi baik sebelum hari akhir. Di sana nanti ada Dajjal, di sana ada Ya'juj Ma'juj, di sana ada yaitu tanda-tanda kiamat yang lainnya, turunnya Nabi Isa, akan terbit matahari dari barat dan seterusnya, belum lagi tanda-tanda kecilnya sampai terjadilah kiamat. Dan apa yang terjadi setelah kiamat, kita yakin di sana ada timbangan amal, kita yakin nanti di sana ada penyerahan buku catatan amal, kita yakin di sana juga ada sirat yang harus kita lewati di atas neraka jahanam jembatan, dan kita yakin ada surga dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hisab sebelumnya, ada audit, ada perhitungan dengan Allah akan segala perbuatan yang kita lakukan di dunia. Dan kita yakin dengan yaitu surga dan neraka Allah SWT. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, Allahu Akbar, itulah akhi ruh iman. Ya, makanya lihat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 49. Allah menyifati orang-orang yang beriman. Allah katakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartab. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka mengimani Allah dengan berbagai macam rinciannya. Mengimani adanya Allah, mengimani rububiyah Allah, kekuasaan, kepemilikan dan pengaturan Allah di alam semesta ini, mengimani asma, nama dan sifat-sifat Allah. Mengimani uluhiyah Allah, keberhakannya dia berhak disembah. Sebelumnya juga mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Mengimani insyaallah apa yang dijanjikan oleh Allah dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat.
mengimani apa-apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukuman-hukuman dunia dan akhirat, mengimani seluruh kabar-kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai terjadinya kabar apa yang terjadi dari kiamat, bahkan qada dan takdir, semua terjadi dengan ketetapan dan ketentuan Allah, kita imani, yakin seyakin-yakinnya. Maka itulah sifat orang yang beriman. Innamal mu'minun, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, lalu mereka tidak sedikit pun ada keraguan di hati mereka. Allah tegaskan bahwa keyakinan itu tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Allahu Akbar. Jadi kalau antum ragu, musibah. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subhanallah, di mana keyakinan itu akhir membuat kita damai, membuat kita tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ya, karena semuanya ada yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ada yang menentukannya Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita, ajal kita, keselamatan kita, sakit kita, sehat kita. Ya. Naam, kebaikan dunia dan akhirat kita ada yang mengaturnya. Tinggal kita lakukan sebab-sebab. Sebab-sebab yang sudah diarahkan oleh Allah, lalu kita serahkan nanti hasil dan hakikatnya kepada Allah. Namun semakin yakin dengan Allah, semakin tawakal dengan Allah, semakin menyandarkan diri kepada Allah, semakin pertolongan dekat dengan, semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal siapa Allah. Tunggu tanggal kebaikan dunia dan akhirat. Allah sangat senang hambanya dekat. Allah sangat senang hambanya roja, terus mengharap kepada. Allah sangat senang hambanya takut sehingga jauh dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai. Allah sangat senang melihat hambanya mengangkat tangan, merengek dan meminta kepada Allah. Allah sangat senang hambanya semakin yakin dengan. Sehingga subhanallah di atas itu semuanya, ya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa. Siapa yang serahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala urusannya. Hasbunallah, cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik yang mencukupi urusan. Makanya subhanallah Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ya, Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab kata beliau al-yaqin wa tawakkul. Orang yang memiliki kekuatan yakin akan bertawakal kepada Allah karena dia tahu siapa Allah. Kepada siapa dia harus menyandarkan dirinya. Dan Allah sudah memerintahkan kita hanya menyandarkan diri kepada Allah, dan siapa yang sudah yakin lalu dia bertawakal kepada Allah, maka hasilnya ketenangan jiwa, kelapangan dada, ya, naam, ketumakninahan, kebaikan dan keluasan, segala keluasan dunia, dan di akhirat akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sambutan yang indah di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yakin ini kedudukannya dalam iman, dalam tauhid ada tertinggi. Ya, yakin kedudukannya dalam iman dan tauhid adalah tertinggi. Makanya kata Ibnu Mas'ud, ya, na'am al-yaqin huwal imanu kull. Yakin itu isinya seluruh keimanan. Jadi, yakin itu isinya seluruh keimanan itu ya. Karena kalau tidak yakin dengan urusan-urusan iman, maka rusak keimanannya. Bahkan bisa kufur kepada Allah. Ya, ada keraguan tentang Allah, ada keraguan tentang rububiyah Allah, ada keraguan tentang adanya Allah, kekuasaan Allah, pengaturan Allah, kepemilikan Allah. Ya, perbuatan-perbuatan Allah, ada keraguan tentang nama dan sifat Allah, ada keraguan tentang keberhakan Allah disembah, ada yang berhak juga disembah. Ada keraguan dengan janji-janji dan ancaman Allah, dan ada keraguan dengan urusan-urusan iman, dengan takdir Allah, dengan hari akhir, dengan rasul-rasul Allah, dengan kitab-kitab Allah, maka rusaklah.
Oleh karena itu Pak Bu, ikhwan sekalian, ya, syarat para ulama membahas ketika menyebutkan tentang kalimat iman tertinggi yaitu la ilaha illallah yang berkaitan dengan tauhid. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang tidak akan sah pengucapannya, dia mengucapkan la ilaha illallah sampai dia betul-betul memenuhi syarat. Apa syaratnya? Naam, ada 7 syarat. Salah satunya adalah al-yaqin. Ya, syarat la ilaha illallah adalah ilmun wa ikhlasun wa sidqun, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqun ma'abbatin wa inqiyadin wal qabul. Ada 7. Kata mereka bahasanya syarat la ilaha itu ilmun. Ya, ilmu. Yang kedua yakin. Yang ketiga ikhlas. Ya, ilmun yakin wa ikhlasun mahabbah, cinta, sidq, jujur. Kemudian qabul, terima, inqiyad, melaksanakan konsekuensi. Maka yakin merupakan syarat. Makanya lihat akhi, ya di dalam halaman 64 Nabi SAW mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan aku sesungguhnya adalah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin bihima illa dakhalal jannah. Tidak ada seorang pun akhi, kata Allah, kata Nabi, bertemu dengan Allah dengan 2 kalimat itu, 2 kalimat syahadat, tanpa sedikit pun keraguan yang ada di hatinya, kecuali dia wajib masuk. Dengan syarat ghairu syakin, tanpa ada keraguan. Ya. Lalu Nabi berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, man lakita wara'a hadzal ha'id. Hai Abu Hurairah, siapa yang kau temui di belakang kebun ini? Yashhadu an la ilaha illallah. Di mana dia telah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah berhak disembah kecuali Allah, mustaiqinan biha qalbuh, dengan keadaan dengan betul-betul yakin hatinya, fabashirhu bil jannah, berikan dia kabar gembira dengan surga. Lihat Nabi garis bawahi, siapa yang kau temui di belakang kebun ini, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, ya, seseorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan yakin, mustaiqinan biha qalbu, dalam keadaan betul-betul yakin hatinya, illa dakhala jannah, kecuali dia akan masuk. Maka ma'asyar muslimin, Allahu akbar. Ya, kita butuh keyakinan. Tentunya yakin ini akhi, ya, akan terus kita bisa pompa dengan apa? Dengan terus kita menggali tentang Allah. Dari bukti-bukti otentiknya tadi. Ya, kita tadabburi ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang bercerita tentang Allah, dan Al-Quran semuanya bercerita tentang Allah. Tentang namanya, tentang sifatnya, ya, na'am, tentang keberhakannya dia, bahwasanya dia satu-satunya zat yang berhak disembah, ya, tentang apa yang dicintainya, tentang apa yang dimurkainya, apa yang diperintahkannya, apa yang dilarangnya, tentang kabar-kabar yang akan terjadi yang dikabarkan olehnya. Semua Quran berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'anu kulluhu tauhid, begitu. Pokoknya semua Quran isinya sebetulnya dalam rangka menegakkan ketauhidan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu tentang Allah. Karena dia adalah Rasul utusan Allah, dan Allah langsung mengabarkan tentang dirinya melalui wahyu setelah Quran itu wahyu sunnah. Maka kita mengupas bagaimana Nabi bercerita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana gagahnya Allah, gimana adanya di mana Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala, bagaimana nama dan sifat Allah, bagaimana keberhakan Allah disembah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rahimnya Allah, bagaimana murka dan marahnya Allah bagi orang-orang yang durhaka kepada, semuanya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahmatullah. Oleh karenanya, ya, adanya keyakinan darurat dalam hati untuk kebahagiaan kita di dunia, untuk tadi, ya, kekuatan iman kita.
Semakin kuat yakin kita, semakin kuat ketauhidan dan penghambaan kita kepada Allah. Semakin kuat yakin kita, semakin kita tenang dalam kehidupan. Akhi, kalau antum diancam oleh 100 atau 1.000.000 tukang santet, ada 1.000.000 tukang santet ngancam antum, kira-kira gimana? Galau tidak? Santai saja. Ya, sambil kita mencari sebabnya, santai saja. Karena kita yakin, ya, bahwasanya andai kata seluruh manusia berkumpul, kata Nabi, ya, seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan bisa tanpa izin. Dan sebaliknya, andai kata semuanya manusia berkumpul untuk memberikan madara kepada kita, maka tidak akan juga mampu kecuali, yaitu ketika kita tidak akan sampai madarat itu kecuali apabila tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, tapi sekarang adanya pandemi ini, gimana antum galau? Antum sulit, antum penat dan seterusnya. Kalau antum yakin dengan Allah, tidak. Kalau antum yakin dengan Allah, tidak. Adanya pandemi, yang satu sakit, yang satu masya Allah ya, usahanya ya kolek. Bahkan ada kematian di tengah keluarga kita disebabkan pandemi ini. Senyum saja. Makanya kata Nabi, ajaban, menakjubkan urusan orang yang beriman. Mereka senantiasa senyum. Mereka senantiasa bahagia. Ya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusannya baik. Kalau dapat mendapatkan musibah, nikmat, dia bersyukur dan senyum dan semakin dekat dengan. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia pun senyum. Dia yakin di balik musibah itu ada kabar-kabar gembira. Makanya orang yang beriman, ikhwan, slow-man, ya, tenang di setiap keadaan. Ya, ketika dia kaya, bersyukur semakin sujud. Ketika dia miskin, dia cari sebabnya, lalu dia angkat tangannya, lalu dia yakin dengan Allah bahwa Allah lah yang membagikan jatah rizkinya, dan di balik kemiskinan ini ada kemuliaan. Tenang kan? Yakin? Ya, bahkan semakin yakin semakin datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi segala urusannya. Masyaallah muslimin, alhamdulillah. Maka di sini hendaknya kita, ya Allah, inilah makanya ikhwan, kurang apa sih kita nih? Bukan kurang duit, kurang yakin. Ya, bukan kita kurang dari urusan dunia, kita kurang yakin dengan Allah. Insya Allah semakin yakin semakin dibuka segala pintu kebaikan Allah. Nah, maka darurat adanya, dan nanti di akhirat, ya, selain bahagia di dunia, di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan, subhanallah, tempat yang bahagia bagi orang-orang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini diakhiri dengan pembahasan, ya, lihat di halaman 66, bagaimana urgensi, daruratnya, pentingnya yakin dalam agama kita, dalam kehidupan kita. Pertama, disimpulkan saja bahwa yakin sebagai satu syarat dua kalimat syahadat. Ya. Syarat. Syarat itu sesuatu kalau tidak ada menjadi tidak ada. Maka seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat tidak akan diterima kalau masih ragu. Tidak ada keyakinan kuat. Bahkan kalau bisa kita maaf ya, dengan Allah bukan sekedar ilmu yakin, bukan sekedar ainul yakin, bahkan hakul yakin. Atas segala kan. Kita bersama dengan Allah, dan kita yang bersama dengan Allah, hanya saja tidak dengan zatnya, karena zatnya di atas Allah. Kemudian yakin itu adalah ruh iman, ya. Urgensi yakin yang kedua adalah ruh iman. Anda tidak dikatakan, Anda tidak dikatakan beriman atau sempurna iman Anda tanpa ada keyakinan. Semakin kuat yakin kita, semakin kuat iman. Semakin rendah yakin kita, semakin rendah. Apalagi yakin kita lepas juga iman kita. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-yakinu ya ini minal iman bimanzilati ruh minal jasad. Kata beliau, yakin itu dalam keimanan kita kepada Allah, kedudukannya seperti ruh dalam jasad. Kemudian ikhwan, yakin itu kunci mendapatkan keimanan agama dan kepemimpinan dalam agama. Orang yang kuat yakinnya dengan Allah, maka dia memiliki kedudukan dan derajat tinggi dalam agama. Bahkan dia akan menjadi pemimpin dalam agama ini. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka imam-imam ketika mereka bersabar, pemimpin-pemimpin, dan mereka yakin dengan ayat-ayat. Subhanallah, ikhwan. Makanya kalau ingin kita gagah, ingin kita menang, ingin kita jaya, ya, maka baik secara individu maupun secara jamaah, apalagi ini masya Allah, kita di negeri kita. Negeri kita ini kurang apa sih? SDM? Tidak. Negeri kita kurang apa? SDA? Tidak. Negeri kita ini kurang yakin dengan, kurang tawakal, kurang kuat penyandaran dirinya kepada Allah. Dan Allah banyak dijauhi, Allah banyak dilupakan, Allah banyak ingkari dan dimaksiati. Sehingga ya Allah subhanahu. Naam, maka kita kurang yakin dengan Allah subhanahu. Kemudian ikhwan, ya, Allah subhanahu yang kelima bahwasanya hanya orang-orang yang yakin yang dapat bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Akhi, bukankah semua melihat matahari? Bukankah semuanya melihat bulan? Bukankah semuanya melihat langit? Bukankah semuanya melihat hamparan lautan yang luas? Gunung-gunung yang tinggi menjulang? Tapi kenapa banyak orang yang subhanallah, ya, tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan rububiyah, tidak yakin dengan ketetapan Allah, pengaturan Allah, ya, sehingga terpuruk hidupnya. Karena mereka memang tidak mengambil pelajaran dan tanda-tanda kebesaran dari apa yang mereka lihat. Allah katakan wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Hanya saja Allah katakan innal ladzina haqqat kalimatu rabbika la yu'minun. Ya, walau ja'atuhum ayatun walau ja'atul ayatin atayul adab al-alim. Subhanallah, orang yang memang sudah ditutup hatinya, walaupun semua ayat Allah ditampakkan kepada, tetap saja mereka tidak beriman. Kemudian masuk muslimin, ya, yang terakhir, masya Allah, orang yang yakin dengan Allah akan mendapatkan petunjuk, keberuntungan dan taat. Beres kan? Semakin yakin dengan Allah, semakin petunjuk di jalan Allah akan. Semakin keberuntungan akan didapatkan, semakin rahmat Allah akan diturunkan. Makanya subhanallah ikhwan, ya, naam, dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah katakan, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah disebut sebelumnya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Lihat ayat keberapa ini? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, ya, wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim, ya, wa rahmatun wa ulaika humul muflihun. Mereka yang yakin dengan apa yang diturunkan kepadamu, kepada orang sebelummu, ya, kama asal muslimin, mereka adalah orang-orang yang di atas petunjuk Allah, rahmatnya, dan mereka orang-orang yang dijanjikan keberuntungan oleh Allah SWT, keberuntungan dunia dan akhirat. Maka barakallahu fikum ya ikhwah azanillah. Itulah barangkali, ya, pembahasan kita tentang dahsyatnya, perlunya, daruratnya keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga subhanallah. Jadi kalau antum di dunia ini galau, ya, kurang apa? Kurang yakin. Ya, gundah gulana, aku yang yakin dengan Allah SWT. Maka tingkatkanlah kekuatan yakin kita, ya, dengan Allah dan dengan apa-apa yang berkaitan dengan Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Barangkali itu akhi Esa, ya, dan mungkin langsung ke pertanyaan, ya, karena barangkali waktu. Wa jazakumullah khair. Tafadhal Ahsan, hafidzakallah. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan syarah yang disampaikan terkait dengan keyakinan yang kuat dan kokoh sebagai sebuah fondasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hati yang meyakini Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan yang luas bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, silakan, sudah masuk, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Faruk di perjalanan. Abu Faruk, silakan pertanyaannya, fadhol. Begini Ustaz, saya ingin menanyakan bagaimana status keislaman seseorang di mana tauhid rububiyahnya bagus, dia meyakini bahwa Allah ini pencipta alam semesta ini. Yang kedua,
tauhid uluhiyahnya juga bagus. Dia meyakini bahwa hanya Allah yang layak untuk diibadahi dan disembah. Satu-satunya zat yang disembah. Yang ketiga, tetapi dia bermasalah di tauhid asma wa sifat, terutama sifat-sifat Allah tinggi di atas arsy, kemudian tangan Allah dan lain sebagainya, meskipun sudah sampai hujah kepadanya. Nah, apakah orang ini masih muslim atau sudah keluar dari Islam? Karena terkait apakah dia layak untuk menjadi imam sholat, yang kedua, apakah dia layak mendapatkan warisan, dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, Abu Faruk. Demikian. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya. Baik, silakan Ustaz. Fadl. Barakallahu fiik Pak Faruk yang ada di jalan ya. Semoga diselamatkan oleh Allah SWT sampai tujuan. Hafizakallah. Na'am ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Na'am. Tentunya sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan, na'am. Kewajiban kita ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu mentauhidkan secara rububiyah jelas. Allah menciptakan, Allah mengatur, dan Allah memiliki seluruh alam semesta ini. Segala yang terjadi dengan ketetapan Allah, alhamdulillah. Hanya saja tentunya tauhid rububiyah, tauhid yang tidak hanya kita yang mengimani. Kata orang-orang kafir, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda yaquluna. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka mengatakan Allah. Tauhidnya na'am, tauhid uluhiyah, yaitu ya betul-betul dia menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga tauhid menghambakan diri zero syirik ya, tidak ada kesyirikan. Ya, tanpa menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Na'am, nama dan sifat Allah. Yang Pak Faruk tadi tanya. Pertama kita katakan, orang seperti ini, insya Allah secara umum dia mengimani nama-nama. Dia mengimani Allah, Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, dan seterusnya. Ya, dan dia mengimani bahwasanya di atas, di bawah nama-nama Allah tersebut, di dalam nama Allah tersebut, dalam ada sifat-sifat. Ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahamannya tentunya, Maha Ghafur di antara sifatnya pemberi ampun. Maha Jawad di antara sifatnya memang derma. Ya, Maha Razzaq memang dia pemberi rizki. Ya, dan seterusnya dari nama-nama Allah. Kemudian dia pun menetapkan tadi di antara nama tersebut ada sifat-sifat Allah. Ya, dan dia pun menetapkan banyak dari sifat Allah, hanya saja fenomenanya, ya, dia mendapatkan dia terkena syubhat dari sebagian sifat, syubhat dan sebagian sifat Allah, dan ini terjadi memang dari sembunyi-sembunyi. Ya, ada orang-orang yang trouble dalam nama dan sifat Allah, namun trouble-nya itu bertingkat. Kalau kelompok namanya Jahmiyah, itu perawan kafir. Kenapa? Nah, kenapa? Karena Jahmiyah mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya. Allah nggak punya nama, nggak punya. Tidak ada. Dengan syubhat yang kuat mereka, ya, bahwasanya kalau Allah punya nama dan sifat, maka Allah seperti makhluk, dan Allah sementara Allah tidak boleh seperti itu. Maka dibuanglah bagian nama Allah dan sifat. Jadi mereka mentakwil sebagian nama dan sifat Allah. Tapi keumuman mereka mengimani nama dan mengimani sifat Allah SWT. Hanya sebagian sifat mereka takwil. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap seperti ini ya tidak secara totaliti mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, kita secara totaliti mengeluarkan seseorang dari baik. Sebagaimana takwilnya sebagian wajah dengan zat, tangan dengan kekuatan, ya, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita katakan demikian? Karena memang kuatnya syubhat yang
Itu kuatnya syubhat yang mereka. Walaupun tentunya pengingkarannya terhadap nama dan sifat tersebut atau sifat tersebut ini berbahaya. Contoh, pengingkaran tentang keberadaan Allah di atas. Pengingkaran tentang yaitu atau penetapan bahwasanya Allah di mana-mana. Ini akidah yang kufur. Ya. Kalaupun ditetapkan itu akidah yang kufur, namun tidak serta-merta ya kita mengkafirkan secara ta'yin, secara personal. Ya, Imam Ahmad mengatakan siapa yang mengatakan Allah di mana-mana kufur. Siapa yang mengatakan Allah tidak berada di atas arsy kufur. Ya, namun tidak serta-merta secara ta'yin kita hukum kufur. Dan tentunya apa tadi yang bertanya tentang iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu, ikhwah. Pertama, iqamatul hujjah, yang melakukan iqamatul hujjah itu bukan setiap orang. Tapi ulama, bahkan qadhi, ya, yang betul-betul melakukan iqamatul hujjah dengan penegakan dalil kepadanya sampai betul-betul tidak ada syubhat. Sampai betul-betul tidak ada syubhat. Ya, lalu yang menetapkan kufur atau tidaknya juga adalah bukan perorangan mereka. Ya, yaitu hakim, qadhi. Sehingga karena ada konsekuensi di belakangnya, dipisahkan dengan istrinya dan terus. Maka tentunya saya kira di negeri ini sulit kita katakan sumpah sudah sampai iqamatul hujjah yang sampai kita keluarkan dari Islam. Ya, dengan tidak tegaknya secara totalitas syariat Islam ya di tengah-tengah. Maka Allah alam kita katakan bahwa dia ada penyimpangan di situ. Ya, dia ada penyimpangan dalam akidah asma sifat dan karena kekuatan syubhat bukan karena pengingkaran, ada kecintaannya kepada Allah, ya, maka ma'asyiral muslimin tidak sampai kita hukumi dia keluar Islam, maka insya Allah ya, selama dia masih dihukum Islam, maka kita masih sah sholat bersamanya dan seterusnya, dia berimam dengannya, insya Allah masih sah. Hanya saja tentunya ya kita berusaha terus menasihati sampai dia betul-betul keluar dari syubhat. Dan itulah akidah yang banyak di negeri kita. Kalau kita hukumi dengan serta-merta kufur atau keluar dari Islam, waduh, luar biasa ini. Ya, karena ini kebanyakan ya yang dipahami oleh tidak sedikit dari kaum muslimin yang ada negeri. Itu mentakwil sebagian sifat. Ya, tangan dengan kekuatan, wajah dengan dat, mata dengan itu pengawasan, ya. Sementara mereka tidak tetapkan bagi Allah tangan, wajah, ya, kemudian mata sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita yakini laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan dalam pertanyaan Hafidz. Nah, Ustaz, alhamdulillah jazakumullah khair atas jawaban yang disampaikan. Barakallahu fiik, dan kepada Abu Faruq semoga ini menjadi pencerahan dari pertanyaan yang Bapak sampaikan dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. Kami berikan kesempatan yang kedua bagi yang baru bergabung dalam pembahasan hati yang mentauhidkan Allah. Kita angkat kembali untuk penanya yang kedua. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Bapak di mana? Dana Alim Kamarudin, Tangerang. Pak Kamarudin, silakan Pak. Ya, Ustadz mau tanya nih, mohon izin bertanya Ustadz. Silakan Pak. Ketika ada orang yang dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ada di arsy, di atas langit, terus tapi dia cuman hanya kepercayaan saja Ustadz, tapi tidak menjalankan barangkali yang wajib-wajibnya atau apa, tapi dia khusus percaya dengan yakin gitu Ustadz. Bagaimana, mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Kamarudin. Pertanyaannya kita akan simak jawabannya. Silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, sebenarnya saya pengen lebih menegaskan lagi apa yang dengan kewajiban. Baik. Pak Alim Kamarudin hafizahullah di Tangerang. Naam, tentu saja itu keyakinan kita. Dan keyakinan seluruh ahli sunnah. Yang beriman dengan Allah dan beriman dengan kabar tentang dirinya dalam Al-Quran dan sunnah, tidak ada keraguan bahwasanya subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi namanya, dan tinggi sifat. Ya. Dan dia telah mengabarkan tentang dirinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Allah berada di atas arsy. Sementara Allah tentunya tidak butuh arsy. Dan arsy itu makhluk tertinggi, tidak ada lagi makhluk di atas. Dan tidak mungkin kita bisa membayangkan. Ya.
Begitu kabar tentang Ar-Rahmanu ala Rasyis. Seperti apa bersemayamnya? Bagaimana bersemayamnya? Jangan tanya. Tidak. Yang penting kabarnya Allah di atas. Ya. Nah, ma'asyar muslimin, sehingga Nabi pun naik ya, Sidratul Muntaha untuk langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berkomunikasi dengan Allah sampai turunnya syariat salat 5 waktu. Berkepentingan Allah mengundangnya. Berkepentingan Nabi untuk sampai ke tempat yang tertinggi itu. Sidratul Muntaha ketika Isra dan Mi'raj. Sehingga di bulan Ramadan pun Allah yang turunkan. Tentunya kalimat turun itu bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Inna anzalnahu fi lailatul. Ya, dan darurat hati kita pun mengimani bahwasanya Allah di atas. Semua orang ketika dalam keadaan sulit lalu dia memanggil Allah, matanya, wajahnya, tangannya, hatinya menunjukkan. Ketika seorang ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, mana Allah? Maka budak ini mengatakan, Allah. Ya, terus ya sudah, kita terima saja. Itu kabarnya tentang Allah. Ya, kenapa kita bingung dan pusing? Nah, maka masalah itu sebuah sekali keyakinan. Tadi yang mau nanya, Pak Alim mengatakan tidak ada trouble dalam Islam. Karena ada banyak yang trouble. Dalam hal ini meyakini Allah zatnya berada di mana. Ya, padahal dulu ketika Rasulullah Allah bercerita tentang Musa bersama Harun bersama Allah, la takhafa innani ma'akuma asma'u. Jangan kau takut wahai Musa dan Harun, silakan pergi ke Firaun. Aku bersama kalian dengar dan lihat. Jadi kebersamaannya itu dengar dan lihat. Ya, Allah bersama kita, penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, pengetahuannya. Jangan yang nampak, akhi, yang tersembunyi. Yang tidak ada antum, Allah tahu apa yang ada di sanubari antum. Ya, maka bukan zatnya di sana. Bainun al-khalqi, terpisah dari makhluk. Dan itu yang dikehendaki, wallahu yaf'alu ma yurid. Dan Allah melakukan apa yang ingin. Tentunya kekuatan ya itu bagian daripada tauhid. Hanya saja tentunya ya tauhid itu mencakup rububiyah, tauhid itu mencakup uluhiyah. Ya, menjadikan Allah sebagai satu zat yang disembah, menghilangkan segala bentuk penyembahan dan sesembahan kepada selain Allah. Dan yaitu juga tadi asma sifat. Nah, tentunya ma'asyar muslimin, kekuatan tauhid, keimanan, keyakinan kepada Allah, yaitu membuat seseorang semakin dia cinta dan takut kepada Allah. Dan semakin menyadarkan urusan dan dirinya kepada Allah SWT. Cintanya membuat dia gagah dan tegar melaksanakan seperti sungguh-sungguh, sigap, dan takutnya membuat dia lari terbirit-birit dari segala apa yang dimurkai Allah SWT. Dari dilarang Allah SWT. Kemudian dia pun sandarkan urusannya kepada Allah. Oleh karena kekuatan tauhid menawarkan kekuatan amal. Nah, maka ketika seseorang ya, dia memiliki keimanan dengan asma sifat atau uluhiyah atau rububiyah. Namun misalkan ya dia tadi itu melalaikan sebagian amalan yang wajib atau dia melakukan perbuatan haram. Maka di sini terdapat kelemahan iman, kelemahan tauhid. Ya, kelemahan iman dan kelemahan tauhid, kelemahan iman kepada Allah SWT, kelemahan iman kepada Allah SWT. Ya, maka yang perlu dipompa imannya, pada rasa takutnya, rasa cintanya, rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya ketika ada amal yang dia tinggalkan, pertanda amalnya imannya lemah. Tapi asas iman masih ada di hatinya, yaitu pengakuannya bahwasanya la ilaha illallah dan pengakuannya bahwasanya anna Muhammad Rasulullah, asasnya ada. Tinggal bangunan imannya, terus dia bangun dan dia bangun. Nah, ketika bangun itu sedikit-sedikit rapuh, ya, khawatir nanti rapuhnya keluar pondasi. Tapi selama pondasinya tidak rapuh, maka dia masih dikatakan mukmin. Hanya saja mukmin naqisul iman, tidak memiliki kesempurnaan iman, mukmin yang imannya kurang, ya, namun tidak sampai dia keluar dari yaitu iman dan ketauhidnya kepada Allah, sehingga kita tidak bisa menetapnya sebagai seorang yang sudah keluar dari iman dan ketauhid kepada Allah, sehingga dia masih bisa dikatakan muslim, hanya saja dia kurang imannya kepada Allah Subhanahu. Nah,
Jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawabannya, barakallahu fiik. Dan demikian pendengar kita Bapak Komarudin di Tangerang, semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat buat antum, dan demikian juga bagi yang lain, barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Baik, di antaranya dari pendengar kita dari Abu Fauzan di Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya masih sering membakar sesuatu pada waktu maghrib dengan tujuan untuk mengusir jin-jin. Kemudian masih mempercayai adanya sesuatu yang atau benda yang bisa mencegah sihir-sihir. Beliau juga memajang tanduk anoa dan kepala monyet dengan alasan sebagai petunjuk mimpi. Apakah hal ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Barakallah. Ya, masyaallah ikramakumullah. Pertama, semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada antum yang bertanya, dan khususnya kepada orang tua. Qadarullah, yang masih di atas pengakuannya la ilaha illallah dan di atas ikrarnya wa anna Muhammad Rasulullah, masih ada ya sesuatu yang membuat terkontaminasinya kesempurnaan tauhid dan kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melakukan sesuatu yang bisa tadi mengotori ya kesempurnaan dan kekuatan tauhid. Apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang tentunya ya menyimpang dari ketauhidan yang lurus, keimanan yang benar, dan bagian dari kesyirikan. Boleh kita katakan itu bagian daripada tamaim. Ya, tamaim secara khusus benang hitam yang dikalungkan ke anak kecil. Ya, dengan keyakinan ini dan itu. Dan secara umum segala benda yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, tadi dia bakar kemenyan atau bakar sesuatu untuk hilangkan jin, atau dia pasang tadi apa tadi kepala apa monyet kepala apa itu ya, yang untuk mengusir sesuatu, ini adalah tamaim. Maka masyaallah muslimin, secara hukum kalau dia hanya jadikan sebagai sebab saja, ada orang bilang, Indonesia bilang ini cuma nyariat, hakikat nama Allah, sedangkan gitu. Ini cuma nyariat sebab saja, hakikatnya aku yakin dengan Allah. Maka ini syirik kecil. Karena dia menjadikan benda-benda tersebut sebagai sebab yang tidak pernah dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyaallah muslimin, kalau sebabnya yang ya kita misalkan supaya tidak ada maling, kita pasang satpam atau anjing yang melolong itu di depan rumah kita, boleh-boleh saja. Ya, tapi benda-benda tersebut adalah sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah, maka sulit. Kalau di situ ada keyakinan, ya andai kata tidak ada yang dibakar ini, andai tidak ada kepala monyet atau yang lainnya ini, ya maka madarat akan turun ke rumahnya. Andai kata tidak ada ini, madarat akan turun atau keselamatan tidak akan datang ke rumahnya, maka ini syirkul akbar, syirik besar. Itu dari sisi kedudukan hukum. Hanya saja sekarang ya pada sisi penempatan hukum tersebut kepada personal. Maka ma'asyal muslimin, katakan syirik kecil, maka tentunya syirik kecil tidak merupakan Islam. Katakan memang ada keyakinan kalau tidak ada ini, tidak ada itu, ya inilah yang bisa menyelamatkan, ini yang bisa menolak madarat, ini syirik besar. Naam, kita hukumi perbuatannya, perkataannya, ya, namun tidak bisa kita langsung cap pelakunya musyrik yang keluar dari Islam, kufur yang keluar dari Islam. Kenapa? Tadi, ya mungkin dia ada syubhat, mungkin dia ada pendidikan yang salah, ya itu ada pemahaman yang keliru, bahkan sebagian ada yang melakukan hal tersebut atas dalih agama. Bahkan dia meyakini itu bagian daripada agama. Ada orang, maaf ya, bikin jimat isinya tertulis la ilaha illallah. Ini buat dagang, ini buat cari cewek, ini buat supaya enggak mampan dipacok. Kalau dibuka itu jimatnya, la ilaha illallah dibolak-balik, abjad. Dan dia terkadang meyakini itu bagian daripada agama. Bahkan subhanallah ikhwan, ada buku bagaimana cara bikin wakaf, ya, bagaimana supaya bisa memikat wanita, supaya dagang laku, supaya punya kekuatan yang di luar ya kebiasaan dan seterusnya. Dan di situ dicampuri dengan dikit-dikit tertentu. Maka di sini ada syubhat, ada takwilan, ada pemahaman yang keliru, ada kejahilan, kebodohan.
ya, maka kewajiban kita ma'asyiral muslimin kita sampaikan hak dan doakan, ya, karena dia terancam dengan adab Allah SWT, terancam bahkan dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Hanya saja stempel kafir yang keluar dari Islam, stempel kufur, syirik yang keluar dari Islam, kita perlu hati-hati. Ya, khawatir, ya, kita salah menstempel karena tadi naudzubillah kita jangan sampai menolak Islam dengan sesuatu dari Islam kecuali dengan keyakinan. Dan tadi ya yang menentukan secara total disiplin kafir atau tidak kafir adalah bukan bebas orang, namun adalah qadhi, ya, kemudian hakim, sehingga dia mentok palunya, sehingga ada konsekuensi di belakangnya, tidak saling mewarisi, dipisah dari suami dari istrinya, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, dan seterusnya. Maka konsekuensinya besar, banyak. Oleh karena tidak semuanya orang bisa mengecap sebagai kafir. Kita doakan, tadi kita ajarkan ya kepada jalan Allah SWT, dan terus kita nasihati dan dakwahi, ya, semoga Allah berikan dia hidayah. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa Bu Fauzan, semoga ini bermanfaat dan semoga Allah berikan hidayah kepada orang tua antum dan kita semua dan diberikan keistiqomahan di atas Islam dan Sunnah. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan, kami persilahkan. Nah, barakallahu fikum. Hafizakallah, Ihsan dan ikhwah di Roja dan para kaum muslimin rahimakumullah. Ada ya, intinya bahwasanya Allah darurat, ya, siapa ingin bahagia di dunia dengan ketenangan jiwa, kelapangan dada, tumaninah, gitu, lurus selamat di atas petunjuk, maka kuatkan yakinnya dengan Allah SWT. Dan siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka kekuatan yakinnya lah yang akan menyelamatkan dia dari segala huru hara di akhirat, dan kekuatan yakinnya lah yang membuat dia masuk surga. Makanya Nabi katanya, siapa yang wahai Abu Hurairah, siapa yang ketemukan di belakang kebun ini, yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, penuh dengan keyakinan, kabar gembirakan dia dengan surga. Tentunya yakin dengan Allah, Allahu Akbar, solusi segala urusan dunia akhirat. Yakin bahwasanya Allah ada, yakin bahwasanya Allah memiliki kegagahan dalam rububiyah, menciptakan dan memiliki alam semesta. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk disembah, tidak ada yang lain berhak disembah. Yakin dengan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat yang agung dan indah. Yakin bahwasanya dengan seluruh janji-janji. Yakin juga dengan itu segala ancaman-ancaman Allah, dan yakin dengan segala kabar-kabar yang datang dari Allah. Ya, dan khususnya yakin dengan 6 perkara iman yang wajib kita yakini, dari mulai iman kepadanya, kitabnya, rasulnya, hari akhirnya, qada dan qadarnya, ya, malaikat-malaikatnya dan seterusnya. Dengan itu insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang tadi di atas kekuatan iman kita, kekuatan yakin kita, kuatlah iman kita, dan di atas kekuatan iman kita akan bahagia dunia dan akhirat. Aku lupa lihat. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.